Halo, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hakikat bisnis, karakteristik profesi bisnis, pergeseran paradigma dari pendekatan stakeholder ke pendekatan stakeholder, tanggung jawab moral dan sosial bisnis, serta kode etik perusahaan. Trivoxa Magdalene Robin nomor absen 1, yang kedua Trivena Magdalia Robin nomor absen 2. Adapun topik pembahasan yang pertama, ketepatan pemahaman dalam hakikat bisnis dan karakteristik profesi. Yang kedua, ketetapan dalam memahami pergeseran paradigma stakeholder ke pendekatan stakeholder. Yang ketiga, ketetapan dalam bertanggung jawab secara moral dan sosial bisnis serta kode etik perusahaan. Hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan atau pembayaran, yaitu dengan cara tukar-menukar yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pengertian bisnis menurut para ahli, yang pertama itu ada Mahmud Mahfudz, yang dimana bisnis merupakan usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi atau menjual barang mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua ada dari Stanford, yang dimana pengertian bisnis ini merupakan aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen. Selanjutnya ada karakter profesi bisnis, yang dimana profesi dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk nafkahi hidup dengan menggunakan keahlian dan keterampilan dengan melibatkan komitmen pribadi dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Keraf, dalam suatu profesi yang diperlukan dan dihargai mempunyai karakteristik yang pertama, seseorang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan khusus yang ia peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang membentuk profesinya untuk membedakannya dengan orang lain. Yang kedua, terdapat kaedah dan standar moral. Yang ketiga, seseorang perlu memiliki izin khusus atau lisensi untuk bisa menjalankan suatu profesinya. Pergeseran paradigma stakeholder ke pendekatan stakeholder. Stakeholder atau stakeholder paradigma merupakan sebuah paradigma di mana Chief Executive Office atau CEO berorientasi pada kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen sebagai pemegang metode atau agensi berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk menyenangkan dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham, seakan-akan pemegang saham merupakan pihak yang paling penting berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Stakeholder dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan terdiri dari pemilik modal atau saham perorangan, kreditur, penyalur, dan pesaing atau rekan kerja. Lalu kelompok sekunder itu yaitu kelompok sekunder dari atas pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Tanggung jawab moral dan sosial bisnis serta etik perusahaan. Tanggung jawab perusahaan adalah tindakan dan kebijakan perusahaan dalam berinteraksi yang didasarkan pada etika. Menurut Jones, etika berkaitan dengan nilai-nilai internal yang merupakan bagian dari budaya perusahaan dan membentuk keputusan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial. Pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada pendekatan moral, yang kedua pendekatan kepentingan, dan yang ketiga kebijakan bermanfaat. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya, namun bukan hanya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Kode etik sebagai profesi. Kode etik menyangkut apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan suatu profesi. Kode etik berisi tuntutan keahlian, komitmen, moral, dan perilaku yang diinginkan dari orang yang melakukan profesi tersebut. Kode etik perusahaan atau Patrick Murphy disebut etik statements dibedakan dalam tiga macam. Yang pertama itu adalah pernyataan nilai, yang kedua kredo perusahaan, dan yang ketiga kode etik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.